سيدنا واغفر لنا واسع القرم أكرم الخلق من ألوذ بهم سواك إنا بلوغ الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاءكم به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب النسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 8 lihat itu yang bulatan tidak sudah 20 yang bulatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihina radiyallahu anhum ila anifan. Itu di atasnya lihat. Nah, kita mulai dari atas. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbahagi 20 sifatnya. Sifat itu dengan 4 bahagian. Ya, jadi di bawah ini yang bulat itu tuh ya, itu ada 6 sifat. Nah, coba lihat di bulatan yang itu yang kecilnya.
Di situ ada sifat kudrat, iradat, sama, basar, ilmu, kalam. Nah, jadi ini 6 sifat dari 20 sifat, ya, terbagi dengan 4 bagian. 4 bagian yang di bawah. Nah itu, ya, ini kita bahas yang bulatan yang atasnya dulu. Lihat sampingnya, itu yang tulisannya nyamping, ya. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Perhatikan, ya. Ini membahas tentang ta'alluq. Tahu ta'alluq? Hubungan. Lihat yang bulatan kecilnya. Di situ ada kudrat, ada iradat. Ada? Ya, kudrat, iradat. Lihat tulisan yang miringnya yang di bawahnya. Ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ta'thir ini artinya hubungan, kaitan yang ada bekasnya, ya, hubungan atau kaitan yang ada bekasnya. Ini kita pahamin dulu sebelum nanti ada gambaran. Lihat bawahnya yang bulatan dibagi 3. Segala mungkin, yaitu segala yang mungkin. Yang kanan mungkin ma'dum, mungkin tidak ada. Yang kiri mungkin mawjud, mungkin ada. Nah, sampai situ. Nah, jadi sifat kudrat dan sifat iradat. Kudrat artinya apa? Kudrat artinya mampu. Ya. Allah punya sifat kudrat artinya mampu. Nah, sifat mampu ini, ya, adalah sifat yang hanya berkuasa kepada, lihat, segala yang mungkin. Segala yang mungkin itu terbagi menjadi 2. Ada mungkin ada, mungkin tidak. Perhatikan. Allah mampu menjadikan kita kaya. Allah mampu menjadikan kita miskin. Jadi ada gak orang pasti kaya? Ada gak? Gak ada. Ada gak orang pasti miskin? Gak ada. Allah mampu menjadikan seseorang pintar, mampu menjadikan seseorang bodoh. Gak ada yang pasti pintar, gak ada yang pasti bodoh. Ini segala yang mungkin. Apalagi, ya, seorang bayi lahir. Seorang bayi lah dari seorang rahim ibu. Pasti hidup gak? Pasti hidup gak? Gak pasti. Belum tentu, ya. Bisa hidup, bisa mati. Itu namanya kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampuan Allah, kemampuan Allah. Segala yang mungkin dan yang tidak, segala mungkin yang mungkin ada dan tidak ada. Nih, perhatikan. Bayi lahir dari rahim. Itu rahim, perhatikan, lubangnya segede pintu apa kecil? Kecil. Nih, perhatikan. Ya, ini kita lagi mikirin kuasa Allah, mikirin ciptaan Allah, supaya kita bisa berpikir. Itu rahim ibu, ya, bentuknya kecil, tapi yang keluar seorang bayi.
Lebih gede bayinya apa rahimnya? Gede bayinya. Ya. Tapi ini yang menjadikan adanya sifat kudrat Allah, mampu Allah keluarin sesuatu yang besar dari yang kecil. Tapi apakah seorang anak bayi yang lahir pasti dari rahim? Pasti gak dari rahim? Hah? Ada. Terkadang ada yang sesar. Ya, mungkin gak sesar? Mungkin. Sesar. Ya. Ini adalah kudratnya Allah. Jadi jangan takut. Ya. Jangan takut. Mancing tuh mancing. Mancing ya, tahu ya? Pasti dapat ya? Pasti dapat ya? Aneh jangan nanya ikannya, pasti dapat enggak? Enggak. Belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin dapat, mungkin enggak. Disitulah sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan. Dan juga sifat iradah. Allah yang mau, bukan kita yang mau. Allah yang menghendaki. Ya, Allah yang menghendaki. Ya. Nih, perhatikan. Kita sekolah. Pengennya apa? Sekolah, pengen pintar, pengen lulus, pengen dapat kerjaan dan lain-lain. Kira-kira dari semua kepengenan kita itu dapat semua kan? Dapat semua kan? Paling yang kita dapat lulusnya dapat, kerjanya nggak dapat. Ada lulusnya nggak dapat, kerjanya dapat. Kenapa? Karena bukan kemauan kita. Di situ ada iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ta'alluq, hubungan, kaitan. Ya. Jadi jangan pernah memastikan sesuatu yang masih mungkin. Ya. Kenapa? Karena di situ ada ta'alluq dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk ya sesuatu yang pasti dan sesuatu yang mustahil. Ya, kan sifat apa namanya? Sifat Allah itu terbagi 3. Sifat wajib, sifat mustahil dan sifat apa? Jaiz. 3 nih. Ya. Kalau sifat yang wajib, ya, maka kudrat dan iradah Allah tidak bermain di situ. Tidak ada hubungannya. Ya. Allah itu mempunyai sifat wujud. Artinya apa? Ada kan? Siapa yang mengadakan? Ada. Habis Allah ada dengan sendirinya. Itu harus kita yakinin. Berarti Allah terdahulu. Kalau ada yang mengadakan, ya, ada yang menciptakan, berarti ada Tuhan lagi. Benar ya? Kalau ada lagi yang menciptakan, ada lagi Tuhan. Dan itu nggak bakalan kelar. Maka harus kita yakinin Allah ada. Dan kudrat, iradat di situ nggak bisa bermain. Siapa yang mengadakan? Nggak ada. Ya, nggak boleh dan nggak bisa. Itu sifat wajib. Sekarang yang sifat mustahil. Sifat mustahil. Allah mempunyai sifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah artinya? Wahdah. Apa ini? Esa. Esa artinya satu tunggal. Ya. Allah mustahil mempunyai anak. Maka kudrat iradat Allah di sini nggak bisa bermain, nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena ini sifat mustahil.
Mustahil bagi Allah punya anak. Ya. Kenapa? Allah udah gambarin di dunia. Ya, manusia punya raja, raja punya anak, anaknya banyak. Rajanya pengen mati, anaknya banyak, berebutan nggak? Berebutan. Maka mustahil bagi Allah punya anak yang nanti ya akan merebut posisinya sebagai Tuhan. Maka Allah mustahil punya anak. Itu udah Allah gambarin di dunia. Raja punya anak, berebutan pengen naik jadi raja. Kalau ya, ini gambaran mustahil. Kalau anak Tuhan ya, ribut berebut, hancur gak dunia? Hancur. Ini dunia yang tadi bulat kebelah dua. Ente kumpul sini, ya. Karena saya mau ke Inggris, jauh tuh, ada yang sebelah, buminya yang kebelah. Itu cuma gambaran, mustahil. Jadi jaga aja. Ya. Walaupun Allah bisa menjadikan ya, seseorang yang kagak bisa punya anak, kagak hamil, jadi punya anak, bisa. Nabi Zakaria udah tua, minta sama Allah, ya Allah beri keturunan saleh saleh. Minta terus sampai tua, istrinya hamil. Nabi Ibrahim udah umur 80-an. Sekarang ada nggak umur 80 pada nyari? Ya. Nabi Ibrahim udah tua, pengen punya anak, Allah kasih. Ya. Itu terjadi kepada yang mungkin, ya. Bukan pada yang wajib dan mustahil. Kira-kira paham nggak? Ini hubungan sifat Allah, kudrat dan iradah. Kudrat dan iradah. Artinya kudrat mampu, iradah menghendaki. Di situ ada ta'alluq. Ta'alluq itu hubungan, takdir. Takdir itu yang ada bakasnya, yang ada hasilnya. Ya. Terus apa lagi? Nih, musalla, perang. Musalla tahu? Sebab apa? Sebab ada apa? Lampu. Terus yang kita bahas, yang jadi apa namanya fokusnya, ya, kamar yang terang apa lampu yang menerangi kamarnya? Lampu yang menerangi kamar. Ya. Ini ada hubungannya. Kamar menjadi terang karena ada lampu. Kita duduk di mari ngaji karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang menghendaki. Mungkin kan kita bisa sekarang nggak ngaji? Mungkin. Ya. Tapi duduknya kita di mari karena ada ta'alluq, hubungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat, baru dua sifat yang berhubungan, yang ada hubungannya ta'alluq, ya, kepada segala yang mungkin, ya. Jadi mungkin ada dan mungkin tidak. Terus perhatikan lagi. Ini kita nih kalau lagi berkunjung ke satu tempat yang ada pemandangan gitu, entah gunung, laut dan sebagainya, apa yang dianjurkan? Ya, memuji kebesaran Allah. Memuji kebesaran Allah. Perhatikan. Ya. Itu yang kita lihat, ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang kita lihat itu adalah sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada. Dan kita, ya, ketika melihat satu ciptaan Allah yang indah, di situ, ya, kita harus meyakini apa? Minhu wa ilaihi
saya dari Allah, wa ilaihi, dan untuk Allah. Saya kan ciptaan Allah. Ini kita manusianya nih, melihat pemandangan ciptaan Allah kan. Ketika kita melihat yang kita sebut ya bacaan zikir, bacaan memuji Allah, kembali kepada siapa? Itu hakikatnya. Hakikat ciptaan alam semesta ini yang kita lihat, ya, yang kita rasain, ini ciptaan Allah. Tapi kita harus balikin lagi itu kepada Allah. Ini kita datang ngaji, dapat ilmu. Buat apa ilmu? Buat ibadah. Ibadah buat siapa? Bukan buat kemana-mana. Ya. Nah, jadi nggak ada yang bisa ya, memalingkan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mau dipikirin, ya. Jadi sifat kudrat mampu bertakluk, berhubungan kepada sesuatu yang mungkin ada atau mungkin tidak. Makanya kalau kita ngerjain sesuatu yang belum pasti, ya, maka jangan pernah memastikannya. Ini kita duduk di musola ngaji, duduk di musola kan? Pasti masuk surga kan? Pasti masuk surga ya? Belum tentu. Pasti masuk neraka kan? Belum tentu juga. Itu yang ngaji. Yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi yang kagak ngaji. Ya. Yang sholat udah pasti masuk surga kan? Belum tentu. Apalagi yang kagak sholat. Itu gambarannya. Sekarang kita balik ke dunia, urusan dunia. Mancing, udah pasti dapat gak? Ya, belum tentu. Ada orang mau sholat ketemu sama orang yang mau mancing. Apa kata orang yang mau mancing? Ente ngapain sholat mulu? Kagak bakal masuk surga. Dibalikin sama yang mau sholat. Ente ngapain bawa joran? Emang udah pasti dapat. Bener kan? Ya. Orang mau mancing dibalikin sama orang mau sholat. Ente ngapain bawa joran? Emang udah pasti dapat. Gitu. Akhirnya apa kata orang yang mau sholat? Sebab ente bawa joran, pancingan, itu ada harapan supaya dia dapat ikan. Begitu juga Ane mau sholat supaya ada harapan biar masuk surga. Begitu juga kita nyaji supaya bisa ada harapan masuk surga. Kenapa? Karena kita lakukan dulu perintahnya, urusan hasil belakangan. Tuh, ya, cara berpikir seseorang yang imannya kuat. Jadi iman kita ini, tauhid kita ini kuatin lagi. Dengan apa? Pikirin sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Paham ya? Dan juga yang lainnya, ya. Lalu, ya, ini tentang sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kudratnya Allah, ya. Kita punya mata kan? Ya. Nyamuk ke nyamuk. Punya mata kan? Punya kan? Kamu pernah lihat? Kita manusia punya mata, nyamuk punya mata. Ketika kita mau tidur, ya, kita mau tidur, jendela, pintu tutup semua. Habis itu apa? Ya, pakai autan. Udah pakai autan, pakai obat nyamuk. Udah pakai obat nyamuk, pakai baygon. Yang mati bukan nyamuk, manusianya mati. Ya. Udah pakai semuanya, pakai selimut lagi. Selimut. Itu nyamuk. Kebingungan. Ini lewat selaknya mana nih? Lewat selaknya mana? Nyamuk bingung. Tapi nyamuk ciptaan Allah, makhluk Allah. Ada aja tuh nyamuk yang kenyang. Nyamuk yang
Padahal mata kecil, lampu dimatiin lagi, gelap. Pas kita bangun ada aja tuh yang menggigit, ada aja tuh nyamuk yang kenyang. Siapa yang bikin gitu? Kodratnya Allah. Allah mampu menjadikan nyamuk tersebut. Emang itu rezekinya nyamuk, gitu. Dahsyat kira-kira itu. Beda sama manusia. Ini kita nih, manusia. Sekarang ngomongin kita manusia. Manusia itu wataknya lemah, tabiatnya lemah. Maka jangan jadi sok jagoan. Jangan merasa bisa, merasa tahu, merasa semuanya yang dia bisa. Ya. Kenapa? Karena manusia itu tabiatnya lemah. Ya, lemah. Pernah lihat dokter? Tahu. Lagi ngoperasi nih dokter. Ya. Matanya kan gede, kelihatan ke mata. Ya. Udah pakai mata, ya. Tambah lagi tuh kaca pembesar. Udah tambah kaca pembesar, tambahin lagi lampu. Banyak kan lampunya? Kalau lagi operasi itu banyak lampunya. Itu menunjukkan kalau manusia itu lemah. Kenapa? Bantuannya banyak. Padahal untuk dokter, ya, operasi bisa, tapi tanpa lampu nggak bisa, tanpa kaca pembesarnya nggak bisa. Menandakan kita itu lemah. Ya. Makanya, ya, kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Itu ada kudrat Allah di situ. Ya. Ada kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga iradah, kehendak. Ya. Kalau Allah pengen semuanya jadi. Tapi kalau manusia pengen nggak semuanya jadi. Ya, paling 1-2 doang. 1-2 jadi. Ya. Nah, jadi ya ini pelajaran tauhid tentang ta'alluq itu ya hubungan, kaitan, ada kaitannya. Nah, tinggal yang buletan sebelahnya tuh 2 lagi tuh, ya. Nah, 2 lagi ini adalah sama dan basar. Sama dan basar. Sama dan basar ini ta'alluq inkisyaf. Nah, itu bawahnya ta'alluq inkisyaf. Ta'alluq inkisyaf itu kaitannya dengan inkisyaf, orang kasyaf. Tahu orang kasyaf? Gak ada yang ketutup, kebuka semuanya. Sama artinya maha mendengar, basar artinya maha melihat. Ya, perhatikan. Itu kaitannya dengan semua, nggak ada yang ketutup. Ya. Nah, bawahnya kepada apa? Segala maujud yang ada. Alam semesta ini ada nggak? Ada. Semua yang ada. Akhirat ada nggak? Alam kubur ada nggak? Ada. Alam rahim ada nggak? Ada. Alam ruh. Ya. Alam ruh itu sebelum dia masuk kepada bayinya, jasad. Itu semua ada. Itu nggak ada yang tertutup dengan sifat Allah ini. Allah melihat, Allah mendengar. Terus bawahnya hadisun maujud dan maujudun qadim. Apa hadis maujud? Sesuatu yang baru ada. Sesuatu yang baru ada. Matahari baru ada, bulan baru ada, bumi baru ada, anak baru lahir baru ada, ya. Semua ini baru ada, pohon baru ada. Dan sesuatu yang ada yang sejak dahulu itu sudah ada. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah. Ya. Allah tahu. Allah mendengar, melihat, itu sudah ada. Qadimah sejak terdahulu. Jadi terbagi menjadi 2. Jadi ini ta'alluqnya. Misalkan, 1000 tahun yang akan datang, Allah tahu nggak? Tahu. 1000 tahun yang telah lalu,
Allah tahu nggak? Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan Allah udah tahu. Melihat, ya, mendengar apa yang kita umpetin, tahu. Sebab apa? Ada ta'alluq, ada hubungannya sama pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan macam-macam deh tuh, ya. Jangan macam-macam dengan apapun itu yang kita lakuin dan kita kerjain. Kalau manusia, ya, manusia terbatas, pendengarannya terbatas, penglihatannya terbatas. Ya. Nah, jadi ini baru dua lingkaran yang kita bahas. Yang pertama sifat kudrat iradat, yang kedua sama basar. Sama basar itu hubungannya kepada semua, nggak ada yang tertutup bagi Allah, yang baru maupun yang terdahulu, ya, yang baru maupun yang terdahulu. Nah, selanjutnya kita bahas pertemuan yang akan datang, yaitu ilmu dan kalam, pengetahuan Allah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan sampai sini kita bisa paham satu kalimat yang tadi itu, minhu wa ilaihi. Kita ini dari Allah, diciptain buat Allah, kembali kepada Allah. Ya, kita disuruh sholat, ya, disuruh puasa, Allah yang merintahin. Kenapa? Sebab kita diciptakan dari Allah. Terus kita disuruh ibadah buat apaan? Ya emang tujuannya kembali lagi kepada Allah. Semuanya, semuanya. Rezeki siapa yang ngasih? Allah. Terus dikeluarin harusnya untuk Allah. Apa untuk Allah itu? Ya. Hah? Semuanya untuk Allah itu maksudnya, ya, segala yang menjadi wajib dengan mengeluarkan itu rezeki, maka itu hakikat yang Allah. Misalnya, ya, bapak dapat rezeki, wajib ngasih istri, ngasih anak, itu hakikatnya untuk Allah. Sebab apa? Itu perintah Allah. Ya. Terus apa lagi? Zakat. Orang punya harta, keluarin zakatnya, sebab dia punya harta banyak dari Allah, rezekinya dari Allah. Diperintah keluarin zakat, hakikatnya itu untuk kembali kepada Allah. Paham sampai sini, ya? Jadi, ya, mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita kuat iman, kuat Islam, ya, keyakinan kita bertambah kepada Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita ilmu manfaat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita hakikat keimanan. Dan orang kalau udah punya iman yang kuat, ya, dia tenang hidup di dunia, nggak mikirin yang lain. Sebab apa? Hakikat keimanannya udah dia dapetin. Jadi itu kita minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama, ya, kita tutup pengajian kita dengan wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.